Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Arsalna rasulan basiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Orang tua kami yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita nikmat karunia yang begitu besar yang tidak ada harganya. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama memperbanyak salawat kepada Rasul. Insyaallah nanti di yaumil mahsyar kelak kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di dalam Islam ini Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan kewajiban kepada kita yang termaktub dalam rukun Islam yang 5. Tapi di samping itu Allah dan Rasul mengajarkan kepada kita amalan-amalan sunnah. Bahkan Rasul mengajarkan ada amal sunnah muakkad. Apa amal sunnah muakkad? Amalan sunnah yang nilainya tinggi. Bahkan amalan sunnah muakkad nilainya mendekati wajib. Tapi belum sampai wajib, mendekati wajib. Dari sekian banyak sunnah muakkad, malam hari ini kita bahas 3 amalan sunnah muakkad yang bisa kita kerjakan setiap saat. 3 amalan sunnah muakkad bisa kita kerjakan sepanjang waktu, setiap saat. Bapak Ibu sekalian, apakah sholat tahajud sunnah muakkad? Iya. Bisakah kita kerjakan setiap saat? Tidak. Ada waktunya. Nggak bisa setiap hari. Sepanjang masa nggak bisa. Pagi nggak bisa tahajud. Ada waktunya. Duha sunnah muakkad, tapi ada waktunya. 3 amalan sunnah muakkad yang bisa kita kerjakan setiap saat. Yang pertama, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala ketika mengangkat Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun, Allah wahyu
Asyur 22 tahun 2 bulan 22 hari. Al-Quran Huda adalah petunjuk. Petunjuk siapa? Huda linnas, petunjuk kepada manusia. Huda lil muttaqin, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam hadis Rasul katakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah safi'an li ashabihi. Bacalah Quran karena sesungguhnya dia memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Jangankan baca Quran, mendengar saja. Baca Quran kita dengar dengan bagus, itu pun berpahala. Apalagi kita baca, kita amalkan. Rasul menyampaikan tausiah kepada sahabat. Kata Rasul, semua manusia akan meninggal dunia. Semua manusia. Dan orang meninggal, Allah masukkan ke alam kubur. Allah masukkan ke alam kubur. Di alam kubur, Allah datangkan malaikat munkar wa nakir. Allah kembalikan ruh jenazah tadi. Jenazah dan malaikat bisa berbicara, berkomunikasi. Tiba-tiba kata Rasul, masuk cahaya putih ke alam kubur jenazah tadi. Jenazah tanya, wahai malaikat, benda apa ini? Malaikat munkar wa nakir menjawab, itulah amalan Qur'anmu yang kau baca, yang kau amalkan ketika hidup di dunia. Pantas kata Rasul, syafaat, memberi pertolongan. Tapi hadis lain membuktikan, saya di zaman akan datang satu zaman, al-Islam illa ismuhu wal Quran illa rasuluhu. Akan datang satu zaman kata Rasul, Islam tinggal nama. Sahabat tanya Rasul, apakah jumlahnya sedikit? Tidak kata Rasul, jumlah kau banyak ketika itu, tapi tidak punya potensi dalam Islam ini. Wal Quran illa rasuluhu, Quran tinggal bendanya saja, bentuknya saja. Banyak kita lihat di masjid-masjid tersusun rapi Quran dalam lemari, disusun di rak buku. Tapi orang membaca Quran lebih banyak pakai HP. Berpahala, berpahala. Apa yang tak dapat berkah. Al-Quran yang tebal itu tertulis kalimat la yamassu illal mutahharun. Jangan sentuh Quran kecuali kau dalam keadaan suci. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, wanita yang tidak suci, wanita yang makhluk, tak boleh pegang Quran, tak boleh menyentuh Quran, tak boleh membaca Quran. Rasul menyampaikan pesan, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Sahabat tanya, bagaimana Rasul? Yang di rumah itu tidak pernah dibacakan Quran. Kalau ada rumah tidak pernah dibacakan Quran, maka rumah itu laksana kuburan. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran tertulis ada 25 orang Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Nabi itu banyak, Rasul itu banyak, yang termasuk dalam Al-Quran hanya 25 orang saja. Semua Nabi dan Rasul punya istimewa, namanya mukjizat. Ketika Nabi itu meninggal, mukjizatnya hilang. Tapi ketika Nabi Muhammad meninggal, mukjizat yang ada sekarang ini Al-Quran.
dan ada sekarang kita jumpai Al-Quran. Maka lazimkan kita dan keluarga senantiasa